Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, gimana nih kabarnya buat hari ini? Nah, jadi Bun, di sini aku tuh mau bikin lontong untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri ya. Ya, walaupun hari raya kita dalam kondisi seperti sekarang ini yang harus social distancing, harus lockdown, nggak kemana-mana, tapi aku tetap bikin ini nih, bikin lontong buat disantap di hari lebaran bareng sama keluarga ya. Nah, untuk membuatnya kita mau bikin kulitnya atau bagian luarnya Bun. Ini aku ada binting. Kalau di tempat aku namanya binting, mungkin Bunda bisa pakai tusuk gigi ya. Terus ada daun, ini daun pisang, pisang biji itu kalau di tempat aku namanya daun pisang sambo Bunda. Jadi nanti hasil lontongnya itu warnanya jadi bagus hijau kayak gitu sih. Terus ini ada bambu. Di sini disebutnya semprong Bunda. Kalau jadi biasanya ini tuh dipakai buat niup api kalau kita lagi masak di tungku gitu ya. Nanti ini buat cetakannya si semprong ini, cetakan untuk membuat kulit atau bagian luarnya dari si lontong itu. Nah, sekarang kita buat bareng-bareng ya. Oke Bunda, sekarang aku buka dulu tali pengikat si daunnya ini. Ini daunnya kita metik sendiri Bun ya, karena kita itu tinggalnya di kampung. Jadi ada banyak pohon pisang biji, pisang kelutuk yang bisa kita manfaatkan, kita petik sendiri. Terus ini juga udah dilap tadi pakai lap kayak gini. Yuk, kalau gitu kita langsung aja buat ya. Nah, untuk membuat lontongnya biar hasilnya itu bagus, rata dan kelihatan cantik ya Bun ya. Jadi kita harus tahu nih, ini adalah bagian pangkal dan ini adalah ujungnya ya. Ini yang melekat pada pelepahnya gitu Bun. Nah, jadi kita gulung pakai semprong atau bambu ini. Kita gulung ya. Tapi karena daun pisang itu pasti besarnya atau lebarnya nggak sama, nih kayak gini, kelihatan banget ya bagian sini lebarnya lebih kecil ya, lebih sedikit, kalau yang ini lebih lebar. Jadi kita akan gulung dan kita bakalan lurusin yang bagian bawahnya, karena nanti yang bagian bawahnya itu akan kita tusuk pakai binting ini tapi tanpa cetakan. Jadi ini yang harus kita luruskan biar nanti ditusuknya atau dibitingnya itu setelah diisi beras bakalan lebih gampang dan lebih rapi. Sekarang kita coba mulai. Biarkan yang atas ini nggak rata nggak apa-apa, karena kita masih pakai cetakan menggunakan semprong ini Bun, semprong bambu gini ya. Jadi ini kita ratakan kayak gini. Nah, ya, kalau sudah yang bagian sini kita kayak gini nih Bun, tuh kayak gini. Terus kita tusuk pakai binting atau tusuk gigi. Nah, karena kita tuh di kampung ini, yang kita namanya binting ini kita bikin sendiri. Ini pakai kulit bambu itu dibelah-belah gitu Bun. Nah, kita tusuk nih di sini. Dan tenang aja Bun, ini daunnya udah kita jemur ya, jadi nggak bakalan renyah atau nggak bakalan rusak kalau kita tusuk kayak gini. Tuh. Sekarang kita tarik si bambunya ini. Nah, ini hasil bagian apa? Bagian ujungnya ya. Nah, ini bagian pangkal yang kita tusuk pakai binting tadi. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini baru deh kita isi pakai beras. Yuk, sekarang kita lanjutin deh bikinnya lagi.
Jadi kalau kita mau bikin lontong ini ya bun, daun yang paling bagus dipakai buat bikin lontong itu adalah daun pisang biji ya, atau kalau di tempat aku, di kampung aku namanya pisang kelutuk atau daun sambo gitu. Jadi nanti si lontongnya itu kalau udah matang, kalau udah jadi warnanya bakalan hijau dan bagus gitu sih. Terus daunnya juga nggak gampang pecah. Jadi tips aja nih bun ya, kalau kita mau bikin lontong, daunnya setelah kita petik kita jemur sebentar biar agak layu gitu. Jadi nanti nggak mudah pecah kalau kita mau pakai buat si lontong ini, karena biar bagaimanapun daun kan nanti bakalan ditusuk nih ya, pakai tusukan kayak gini. Jadi kalau sudah dijemur terus agak layu gitu, dia bakal lebih kuat untuk dibentuk, nggak mudah pecah. Oke, kita bikin lagi nih bun, sama ya kayak tadi, kita ambil untuk rata yang bagian bawahnya, karena nanti dia bakalan kita tusuk tapi tanpa ini nih, tanpa apa? Tanpa si semprong atau si bambu pencetak ini. Kalau misalnya di tempat bunda nggak ada ini, nggak ada bambu, boleh pakai benda apapun deh yang sekiranya bentuknya tabung dan ukurannya tuh nggak terlalu besar ya, tapi seukuran lontong gitu sih. Gini bu, lagi ya, nih. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk bikin lagi. Nah, ini adalah hasil kelontongannya yang udah jadi ya. Udah selesai, bunda. Nah, di sini aku sudah menyiapkan beras yang nanti akan dijadikan sebagai isian dari lontong tadi. Yuk, sekarang kita isi ya. Jadi, untuk tips mengisinya bunda, agar menjadi lontong yang padat, berisi, tapi tetap lembut untuk dimakan. Jadi isinya ini adalah sepertiga dari panjang kelontongannya ya, yaitu panjang sesudah kita lipat terus kita tusuk pakai biting ini kayak gini. Jadi tadi aku ngisi ini tuh sepertiganya. Oke, ini cara untuk mengisi dan membiting di ujung yang satunya ya. Kalau udah dirapi-rapikan dan hasilnya menjadi seperti ini tuh. Nah, seperti ini hasilnya. Ini tadi udah jadi, aku udah sempet bikin. Terus yang ini juga. Oke, semuanya sudah terisi dengan beras. Selanjutnya lontong-lontong ini bakalan kita rebus ya di dalam panci. Nah, tapi nanti aku bakalan merebusnya secara tradisional nih. Jadi nanti aku bakalan pakai tungku, pakai pawon. Kalau di tempat aku namanya pawon ya, bukan pakai kompor. Yuk, sekarang kita masukin ke panci. Oh ya, ternyata pakai panci yang ini itu tidak cukup karena aku bikinnya itu 50 buah. Jadi
akhirnya aku masukin ke dalam dandang yang bentuknya seperti ini. Lalu dimasaknya atau direbusnya tuh di pawon. Jadi kita pakai kayu untuk memanasinya. Dan seperti ini hasilnya, sudah matang, terus juga sudah diangkat. Kita nanti bakalan coba ya untuk membuka seperti apa sih hasil lontong di dalamnya. Dan oke, aku bakalan ambil sampel satu. Kita coba buka ya. Nah, jadi lontong ini bisa tahan loh sampai beberapa hari, gak bakalan basi karena ini tuh bikinnya tanak banget. Jadi ini tadi dimasukin mulai di perapian itu sekitar jam 5:30 gitu, dan diangkat matang itu jam 3 asar. Jadi insya Allah hasilnya bagus banget. Kayak gini hasilnya teman-teman, hijau dan bersih, juga pulen kayaknya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih.